Halo guys, kembali lagi di Track the Record, di mana kita bakalan sama-sama membahas tentang kasus-kasus dari brand-brand lain yang pernah heboh sebelumnya. Dan nantinya di akhir kita bakalan sama-sama ngambil insight-insight baru dan pelajaran dari kasus-kasus yang bakal kita bahas sekarang ini. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang pentingnya punya legalitas atas sebuah brand yang kita buat. Tapi sebelum ke sana, kita bakalan ngebahas sedikit dulu tentang apa sih itu brand sendiri. Brand artinya adalah sebuah nama yang diberikan kepada produk maupun suatu layanan dengan tujuan bahwa produk atau suatu layanan ini memiliki sebuah identitas pembeda dari kompetitornya. Nah, jadi brand ini wajib dimiliki oleh setiap pebisnis, baik itu yang memiliki produk maupun sebuah jasa. Tapi, apakah sekedar memiliki sebuah brand itu sudah cukup? Tentu saja tidak. Jadi kita juga perlu memastikan bahwa brand yang kita miliki itu sudah terdaftar secara legal. Nah, kenapa begitu? Jadi, mari kita sama-sama cari tahu di case-case berikut ini, kenapa sih sebuah brand itu penting untuk memiliki sebuah legalitas. Di case pertama, kita bakalan ngomongin tentang ayam geprek Bensu, di mana teman-teman juga udah pada tahu lah ya tentang ayam geprek Bensu. Tapi, tahu nggak sih kalau ayam geprek Bensu ini pernah menghadapi sengketa hukum terkait legalitas dari nama brandnya? Jadi, pada 2017, Yang Chen Kurniawan dan Stephanie Livinus itu membuat dan mendirikan brand yang namanya I Am Geprek Bensu. Dan mereka menawarkan Ruben Onsu untuk menjadi duta promosi, mengingat bahwa nama dari Ruben Onsu sudah cukup tenar secara nasional. Namun masalah muncul ketika Ruben Onsu mendirikan Geprek Bensu, di mana Ruben melarang Yang Chen untuk menggunakan merek atau brand I Am Geprek Bensu. Ruben Onsu mengklaim bahwa penggunaan kata Bensu merupakan singkatan dari namanya. Namun, PT Ayam Geprek Beni Sujono yang sudah lebih dulu menggunakan merek tersebut itu menggugat Ruben Onsu atas penggunaan nama dan brand Bensu tersebut. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono merupakan pemilik sah dari brand Bensu tersebut. Di kasus kedua, kita akan membahas tentang brand yang udah lama mungkin kita tahu, yaitu Wafer Superman. Wafer Superman merupakan produk dari Surabaya yang sudah dijual bertahun-tahun ke seluruh kota-kota dan juga daerah-daerah di Indonesia. Terus, di mana masalahnya? Oke, jadi seperti yang kalian tahu bahwa Superman merupakan sebuah nama yang dipopulerkan oleh DC Comics. Nah, jadi pada 2018 DC Comics ini ingin mendaftarkan nama Superman di Indonesia. Namun DC Comics kaget bahwa ternyata sudah ada yang mendaftarkan merek dari Superman tersebut di Indonesia. Tak terima akan hal itu, DC Comics pun melayangkan gugatan terhadap PT yang mendaftarkan merek Superman di Indonesia tersebut. Sayangnya gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena dianggap memiliki surat-surat yang cacat formil sehingga tidak bisa diterima gugatan tersebut. Namun meski terus ditolak, DC Comics akhirnya terus mengajukan gugatan dan akhirnya pada 2020 gugatan dari DC Comics dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oke, di kasus ketiga ini nggak kalah hebohnya, di mana masyarakat agak heran gitu ya, kenapa tiba-tiba Toyota mengajukan gugatan terhadap Prolexus. Gugatan dari perusahaan otomotif tersebut diajukan kepada perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang sama dan juga tidak memiliki penyebutan yang sangat mirip. Toyota menggugat Prolexus karena mereka menganggap bahwa hanya mereka yang mempopulerkan nama dari Lexus. Pihak Prolexus menganggap bahwa gugatan dari Toyota itu terlalu mengada-ngada. Karena Prolexus sendiri merupakan perusahaan dan brand yang bergerak di bidang industri fashion, sementara Toyota merupakan perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Dan keputusan terakhir dari PN Jakarta Pusat yaitu memutuskan bahwa gugatan dari Toyota tersebut tidak diterima. Namun Toyota tidak berhenti di situ. Mereka menaikkan kasus ini ke tingkat Mahkamah Agung. Namun, jawabannya tetap sama, yaitu gugatan Toyota tidak diterima. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melonbranding.com. Nah, masalah-masalah di atas membuktikan bahwa memiliki sebuah brand aja nggak cukup. Kita juga harus memastikan bahwa brand kita memiliki legalitas yang kuat dan kita sebagai pemilik sahnya mampu mempertahankan
brand tersebut. Oke, jadi ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita tarik kesimpulannya. Pertama, sebelum kita membuat nama brand ataupun memilih nama brand, kita perlu memastikan bahwa nama brand tersebut belum digunakan oleh orang lain dan kita dapat mendaftarkannya. Kedua, saat kita sudah selesai mengecek hal tersebut, kita harus segera mendaftarkan nama brand kita ke pihak berwenang agar nantinya kita memiliki legalitas yang sah atas nama brand kita tersebut. Ketiga, tentunya kita harus selalu memantau proses dari pengajuan nama brand kita agar nantinya tidak ada masalah-masalah yang mengganggu dari proses legalitas dari brand kita. Yang terakhir, pastikan bahwa kalian selalu berkonsultasi dengan para ahli hukum, khususnya di bidang bisnis, untuk memastikan bahwa semua proses yang kita jalankan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. So, jadi gimana? Dari sini kita sudah paham kan, kenapa memiliki sebuah legalitas atas nama brand itu penting banget. Legalitas brand nggak cuma penting buat keberlangsungan dari bisnis kita aja, tapi juga memberikan sebuah rasa aman dan kepercayaan dari konsumen karena kita memiliki sebuah legalitas atas brand tersebut. Kalau legalitas dari brand kita kuat, tentu konsumen dan juga partner bisnis kita akan lebih percaya dan trust kepada bisnis yang telah kita jalankan bersama. Oke, jadi itu dia masalah yang bakalan terjadi dan mungkin aja bisa terjadi kalau kalian nggak melegalisasi brand kalian masing-masing. Jadi buat kalian yang ingin untuk melakukan konsultasi terkait legalitas brand kalian ataupun bisnis-bisnis kalian, boleh konsultasi kepada kita di Melon Branding Agency dan kita dapat bantu legalitas brand kalian sampai jadi dan sampai aman ke depannya. Oke, semoga video-video tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini dan stay tune on the next video.